Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Yulita, NIM 18230043, jurusan akuntansi. Di sini saya mengambil mata kuliah seminar akuntansi yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Febriandi Ananda SE MSI. Kali ini saya akan mereview jurnal yang bertemakan Earning Management yang diteliti oleh Aiman Ajina dan Aiman Habib, di mana judul dari jurnal tersebut adalah Examining the Relationship Between Earning Management and Market Liquidity, yang artinya meneliti hubungan antara manajemen laba dan likuiditas pasar. Abstrak. Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk menyatakan sejauh mana manajemen laba menurunkan likuiditas, yang mana seharusnya meningkatkan asimetris informasi dan merusak likuiditas perdagangan menggunakan sampel perusahaan Prancis dari 2008 hingga 2011. Kami menemukan bahwa perusahaan yang mengelola pendapatan memiliki bid-ask spread dan yang lebih luas. Hasil kami adalah kuat untuk pada ukuran likuiditas pasar yang mapan. Oleh karena itu, hasil empiris menunjukkan bahwa perusahaan yang menunjukkan manajemen laba yang lebih besar dikaitkan dengan likuiditas pasar yang lebih rendah. Temuan ini sejalan dengan seleksi yang merugikan dan menjadikan peran tata kelola perusahaan. Perangkat dapat bermain dengan pertimbangan perlindungan kepentingan pemegang saham yang mengarah pada peningkatan tingkat likuiditas pasar saham. Likuiditas merupakan masalah yang sangat tepat. Waktu yang mendapatkan minat yang meningkat, masalah ini berkorelasi dengan peningkatan fokus pada masalah kualitas informasi. Fokus ini sekarang sudah ada sejak beberapa tahun, tetapi dalam beberapa tahun terakhir dan mengikuti beberapa skandal WorldCom, Enron, dan Vivendi Parmalat, topik ini kembali menjadi topik perbincangan. Sejak kebangkitan bunga, beberapa informasi inisiatif telah dibuat. Surveillance of Slave di Amerika Serikat, hukum keamanan finansial di Prancis, dan penerapan IFRS yang telah disesuaikan dari standar akuntansi 2005. Bagian dari proses penyelenggaraan pelaporan keuangan di tingkat Eropa dan memilih akuntansi konvergensi. Tujuannya adalah untuk mengurangi manipulasi akuntansi dan menguntungkan manajemen laba transparansi keuangan yang lebih baik, yang muncul sebagai tujuan yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan investor. Objek penelitian. Dalam penelitian ini, kami fokus secara eksklusif pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Prancis. Dari sampel awal, kami perusahaan keuangan dan real estate di perusahaan asuransi dieliminasi. Aturan akuntansi dan informasi keuangan yang dipublikasikan di area ini sangat spesifik dan sangat berbeda dari yang lain. Sektor selain itu, kami mengecualikan perusahaan yang datanya tidak tersedia. Teknis analisis data. Kecakapan model akrual untuk mengisolasi komponen diskresioner dalam akrual sangat penting untuk diuji hipotesis bersama dalam studi manajemen laba, Benes 1997. Metodologi kami mengandalkan regresi linier dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa atau OLS. Kita menerapkan informasi logistik untuk variabel keuangan, dikutip dan spread relatif efektif, perdagangan volume, harga saham, dan volatilitas untuk mengubah variabel terikat menjadi variabel tidak terikat. Hasil dari penelitian. Lingkungan informasi yang kaya cenderung meningkatkan likuiditas pasar saham yang mengurangi likuiditas perusahaan biaya modal. Temuan teoritis ini menunjukkan minat praktis kepada manajer untuk secara teratur mengungkapkan kualitas informasi keuangan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menggabungkan penelitian tata kelola perusahaan dengan meneliti struktur mikro pasar. Ini menyelidiki dampak dari kualitas informasi diukur dengan akrual pada likuiditas pasar Prancis. Memang ada perdebatan dalam literatur tentang hubungan ini. Hasil yang diperoleh dalam konteks internasional dan di Amerika Serikat tidak semuanya bertemu karena pengaturan kelembagaan yang spesifik. Hasil kami mendukung gagasan bahwa kualitas informasi yang diungkap meningkatkan kualitas dalam konteks Prancis. Memang, perusahaan yang terlibat dalam aktivitas manajemen laba memiliki bid-ask spread lebih tinggi dari perusahaan lain. Faktanya, manajemen laba merusak kualitas perusahaan informasi keuangan yang disebarluaskan ke pasar keuangan, yang mengarah ke informasi tingkat asimetris, tingkat kepercayaan, dan kredibilitas yang rendah dengan investor. Dan oleh karena itu, terjadi
penurunan likuiditas. Temuan penelitian untuk quarter spread dan effective spread sangat penting. Likuiditas adalah persyaratan bagi perusahaan, termasuk investor dan operator di pasar. Sebenarnya, likuiditas pasar, aturan negosiasi yang ketat, dan transparansi dalam hal ini, informasi sangat penting agar sistem tata kelola perusahaan dapat berfungsi secara efektif. Perangkat disipliner ini harus mendorong manajer untuk mempertimbangkan pengungkapan sebagai cara untuk mencegah risiko likuiditas dan untuk menilai pasar sekuritas dengan lebih baik. Dalam konteks ini, adopsi IFRS yang berkontribusi untuk membangun hubungan kepercayaan antara perusahaan dan investor, mengurangi fenomena manajemen laba, menarik investor baru, dan meningkatkan likuiditas. Kesimpulan ini mungkin memiliki implikasi penting dari segi akademik dan manajerial pemahaman terhadap keunggulan kualitas informasi, sedangkan hasil dalam makalah ini memberikan beberapa bukti tentang faktor penentu likuiditas. Masih banyak area untuk penelitian di masa depan, seperti sosial, tanggung jawab, dan dampaknya terhadap likuiditas perusahaan. Hasil penelitian kami khusus untuk konteks Prancis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya harus menganalisis pasar keuangan lain untuk mengkonfirmasi temuan kami. Sekian review jurnal saya kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.